Saudara, Mabes Polri menyebut akan terus menelusuri keterlibatan anggota Front Pembela Islam dalam aksi terorisme. Sebelumnya, 19 anggota FPI Makassar ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi terorisme. Karopenmas Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan saat ini polisi terus menelusuri jaringan 26 tersangka teroris yang ditangkap di Sulawesi Selatan, di mana 19 diantaranya adalah anggota FPI Makassar. Polisi juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil sejumlah petinggi FPI jika ditemukan keterkaitan. Siapapun yang terlibat terhadap satu tindak pidana pasti akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, siapapun dia. Ya. Dan apabila kasus di Makassar ternyata melibatkan pemimpin-pemimpin FPI, tentunya hal ini pun tidak menutup kemungkinan Densus 88 akan melakukan langkah-langkah penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu karena rekening 92 rekening, ya, seluruhnya sekarang sedang dipelajari oleh Barreskrim Polri terhadap transaksi-transaksi yang melibatkan 92 rekening tersebut sedang dipelajari. Apabila memang terjadi tindak pidana di sana, tentunya Barreskrim akan mengambil upaya-upaya hukum. Sebelumnya, Densus 88 anti teror dan tim dari Polda Aceh juga menangkap 5 orang terduga teroris. Di antara yang ditangkap adalah PNS. Dari operasi penangkapan ini, Densus menyita sejumlah barang bukti berupa bahan peledak untuk membuat bom yang akan digunakan dalam aksi teror di Aceh. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardi menyatakan mereka sudah tersangka setelah 14 hari dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, ia memastikan 1 orang terduga teroris yang ditangkap di Kota Langsa adalah PNS. Saudara, Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri memindahkan 26 tersangka teroris ke Jakarta. 19 diantaranya adalah tersangka teroris yang juga merupakan anggota Front Pembela Islam FPI. 26 tersangka teroris itu terdiri dari 2 kelompok. 7 orang dari kelompok Gorontalo, sementara 19 lainnya dari Makassar. Polisi menyebut 19 orang tersangka dari kelompok Makassar adalah anggota aktif Front Pembela Islam. Salah satu dari mereka bahkan terlibat pengeboman gereja Oikumene di Samarinda tahun 2016. Kemudian dari 19 anggota yang tertangkap, semua terlibat atau menjadi anggota dari Front Pembela Islam di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan Front Pembela Islam yang ada di Makassar. Tentunya kelompok ini akan ditindaklanjuti oleh Densus 88. Tak hanya itu, penangkapan juga berbuah pengakuan salah satu tersangka teroris yang juga anggota FPI, Muhammad Aulia. Dalam sebuah rekaman video, dia mengaku telah berbayat atau mendeklarasikan dukungan kepada ISIS, pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, pada bulan Januari tahun 2015 lalu. Dalam acara itu, Aulia menyebut beberapa pimpinan FPI ikut hadir, diantaranya Munarman yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum FPI. Namun pengakuan itu dibantah mantan pengacara FPI Aziz Yanuar. Yang bersangkutan memang pernah mengikuti acara taklim, tapi bukan berarti otomatis menjadi anggota FPI. Kemudian terkait acara yang dimaksud, yang dikait-kaitkan dengan baiat itu, maka disampaikan oleh pengurus ex FPI DPD Sulawesi Selatan bahwa acara tersebut adalah acara diskusi terkait dengan perpolitikan, kondisi perpolitikan secara global pada saat itu. Jadi tidak ada urusannya dengan baiat, apalagi dengan ISIS. Dari Sulawesi Selatan, 26 tersangka teroris itu kini ditahan di rutan Makobrimob Cikeas. Polisi pun terus mendalami keterlibatan para tersangka teroris itu dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia.
Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Mabes Polri menyebut berkas perkara dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizik Syihab telah dinyatakan lengkap atau P21. Dengan begitu, kasus akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Berkas kasus kerumunan Petamburan yang menjadikan Rizik Syihab sebagai tersangka telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Dengan begitu, menurut Karopenmas Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, berkas perkara dan Rizik Syihab akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Untuk kasus MRS Petamburan, ya, berkas perkara yang bersangkutan sudah P21, ya, dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Ya. Dan rencana minggu depan, pada hari Selasa tanggal 9 Februari, akan diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya, ya, dari penyidik Baris Krim Polri kepada pihak penuntut umum. Ya. Jadi kasus